Gue bilang, gue percaya Habib Jafar itu anak Tuhan Yesus. I know from the first time. Bro, bagaimana lo mendengar statement itu? Gua anak cucu Nabi Muhammad sih, lo salah bro. Gue suka deh. Lanjut. Karena maksudnya anak tuh apa? Karena kan Yesus tidak menikah. Oh iya, iya. Kalau kita di Kristen kita... Lu ngagetin bro barusan bro. Oh, iya, iya, iya. Ada apa ini? iya, iya, enggak. Kita di Kristen kan kita melihat Tuhan Lu itu sebagai pinjem duit Bapa. apa sih gini-gini? Enggak, udah dapat 50.000 dari iya. Onat. Maksud gue gini, Jadi anak maksudnya apa? cara pikir Kristen progresif itu kita melihat semuanya dari lensa bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik. Gua tidak yakin gua akan menyembah seorang Tuhan yang rela membiarkan seorang yang sangat baik dan mulia seperti Habib Jafar yang hidupnya baik banget bakal masuk neraka hanya karena dia tidak bilang gua percaya sama Yesus Kristus. Oke. Gua nggak percaya bahwa Tuhan itu tidak adil atau setega itu. Karena kita melihat Tuhan sebagai Bapa yang baik. Nggak mungkin orang kalau hidupnya udah baik, hanya karena dia tidak berdoa lipat tangan, hanya karena berdoanya itu sujud di lantai, hanya karena bajunya berbeda, hanya karena dia bacanya asyhadu bukan dibaptis, hanya karena hal-hal itu. Tapi sisanya hidupnya baik semua. Gua nggak bisa melihat bahwa Tuhan gue tuh kayak gitu. Apakah ada keselamatan di luar Tuhan Yesus? Enggak. Keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus saja. Itu yang gue percaya. Tapi pertanyaannya, apa definisi di dalam Tuhan? Gue percaya Tuhan jauh lebih besar, baik, dan berkuasa daripada yang kita bisa bayangkan dan kadang-kadang inginkan. Maka mari kita belajar jangan mengecilkan Dia, kebaikan, kebesaran kuasanya, dan definisi di dalam Dia menjadi sebuah syarat. Harus melakukan hal-hal tertentu, harus mengucapkan kata-kata tertentu, atau harus berada di bawah gereja dan agama tertentu. No, Dia lebih besar daripada itu. Alkitab berkata bahwa Tuhan adalah kasih. Maka gue percaya barang siapa memiliki kasih, apapun iman, kepercayaan, dan agamanya, maka dia memiliki Kristus di dalam hidupnya. Tapi kebalikannya juga benar. Barang siapa tidak memiliki kasih, mau dia mengaku Kristen, udah dibaptis, pelayanan dan perpuluhan setiap minggu, maka tidak ada Kristus di dalam dia. Kasih bukan syarat. Kasih adalah penanda ada tidaknya Kristus. Shalom saudara-saudara, salam jumpa dalam kasihnya Tuhan Yesus Kristus. Kristen progresif adalah salah satu aliran yang disebut sebagai aliran yang baru di dalam kekristenan yang muncul pada tahun 2006. Aliran ini menganggap bahwa sesuatu yang pernah ada pada zaman dahulu adalah sesuatu yang tidak progresif. Salah satu contohnya adalah mereka berkata bahwa apa yang dikatakan atau apa yang dicetuskan oleh salah satu bapak gereja yang bernama Agustinus adalah sesuatu yang tidak progresif. Sehingga mereka mencoba untuk menggabungkan antara kekristenan dengan budaya, dengan politik, dan juga dengan nilai-nilai yang ada di lingkungan. Sehingga akhirnya mereka menjadi sebuah aliran kekristenan yang tidak masuk akal, saudara-saudara, menurut saya. Sebab apa yang mereka ajarkan adalah sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Padahal kekristenan Alkitab adalah sesuatu yang masuk akal. Nah, saya coba mencari data saudara-saudara tentang Kristen progresif. Yakni Kristen progresif adalah berfokus pada peningkatan nilai-nilai seperti kasih sayang, keadilan, belas kasihan, dan toleransi. Sehingga inilah yang menjadi dasar pemikiran daripada Kristen progresif. Kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Brian Siawarta, maka jelas bahwa yang dimunculkan, yang menjadi ide, yang menjadi isu yang utama yang ditekankan adalah kasih, belas kasihan, dan juga toleransi. Ini sesuatu yang sebenarnya tidak salah kalau diseimbangkan dengan doktrin yang benar. Kenapa? Karena Yesus sendiri adalah pengajar daripada yang namanya hukum kasih karunia Allah. Tetapi dia pun juga adalah pribadi yang punya keadilan untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendaknya. Nah, dalam paham Kristen, kita coba mempelajari khususnya dari paham Calvinisme. Saya sendiri orang karismatik, tapi saya suka belajar tentang yang namanya paham-paham teologi yang luar biasa baik seperti Calvinisme. Yakni, Calvinisme mengajarkan satu paham yang namanya
unconditional election. Apa itu saudara-saudara? Yakni pemilihan tak bersyarat. Artinya, pemilihan atas diri kita diputuskan oleh Allah berdasarkan tujuannya dan berdasarkan kedaulatan kehendaknya. Kalau kita baca firman Tuhan, Yohanes pasal 15, ayatnya yang ke-20 di situ jelas mengatakan bahwa seperti Kristus dibenci, maka kita pun juga adalah orang-orang yang dibenci. Karena seorang hamba tidak akan pernah lebih daripada tuannya. Nah, di dalam ayat ini bicara tentang dunia membenci para murid-muridnya, orang Kristen, karena mereka telah dipilih dari dunia ini. Nah, ini bicara tentang predestinasi. Ya, artinya sebelum dunia diciptakan, sebelum kita dilahirkan, Allah telah menetapkan tujuan akhir kita. Yakni orang-orang yang telah dipredestinasi atau orang-orang yang telah dipilih, mereka adalah orang-orang yang ditetapkan oleh Allah, oleh yang namanya belas kasihan Allah, oleh keadilan Allah, dan juga oleh kedaulatan Allah dan juga kehendak Allah, untuk mereka ada di surga. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang tidak dipredestinasi untuk masuk dalam kerajaan surga? Mereka adalah kelompok atau orang-orang disebut kelompok reprobasi. Artinya orang yang dibiarkan oleh Allah untuk dimurkai sehingga tempat mereka bukan ada di surga, tapi tempat mereka ada di neraka. Ini sesuatu, saudara, yang diprotes oleh kaum Kristen progresif. Karena mereka memunculkan satu ide bahwa memang betul ada orang-orang yang ditetapkan untuk diselamatkan. Tetapi ada juga orang-orang yang mendapatkan kesempatan untuk diselamatkan. Nah, mereka yang diselamatkan ini adalah mereka yang walaupun tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mengaku Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, tetapi kalau mereka itu berbuat kasih, punya belas kasihan, bertoleransi, maka mereka adalah orang-orang pun juga yang berhak untuk diselamatkan atau masuk surga. Saudara-saudara, ini sesuatu yang bertabrakan, bertentangan dengan Alkitab. Roma pasalnya yang ke-9 ayat 9 sampai 18. Saya akan membacakan firman Tuhan ini menjadi salah satu dasar ayat dari konsep yang namanya predestinasi. Sebab firman ini mengandung janji. Pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, perhatikan, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan. Mereka itu sebelum yang namanya dilahirkan dan melakukan yang baik dan jahat, mereka itu telah dipredestinasi. Bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Dari apa yang disampaikan oleh Brian Syawarta, maka isu yang diangkat oleh Brian Syawarta ini berhubungan dengan salah satu paham yang menabrak atau memprotes yang namanya paham predestinasi ganda. Yakni paham ini berbunyi paham ultimasi yang seimbang. Apa itu ultimasi yang seimbang, saudara? Saya coba mencatat, yakni Allah telah menetapkan sebagian orang untuk diselamatkan, tapi sebagian orang juga bisa diselamatkan. Nah, dari hal ini maka Allah terlibat dalam dua hal. Yang pertama hal pasif, yang kedua adalah hal aktif. Contohnya adalah kasusnya Firaun, seperti yang kita baca firman Tuhan tadi.
Allah bertindak aktif di dalam kehidupan Firaun sehingga Allah lah yang mengeraskan hati Firaun. Atau Allah lah yang terlibat langsung untuk mengeraskan hatinya Firaun. Sedangkan Allah bertindak pasif adalah Allah yang tidak terlibat langsung untuk mengeraskan hatinya Firaun. Nah, paham ini saudara-saudara bertabrakan dengan paham predestinasi ganda yang bunyinya adalah Allah menyatakan belas kasihannya kepada kaum pilihan dengan cara bekerja di dalam hati mereka sehingga mereka memiliki iman yang benar. Jadi menurut paham predestinasi ganda, Allah itu terlibat untuk memberikan atau menaruh iman yang benar kepada seseorang yang telah dipilih dan ditentukan. Kalau seseorang yang tidak dipilih dan ditentukan, maka Allah tidak pernah terlibat aktif untuk menaruh iman di dalam hati mereka. Jadi apa yang disampaikan oleh Brian Siawarta, bahkan dia pun juga sudah memberi klarifikasi yang pertama di akun TikTok dia, kalau saudara-saudara dengar, itu sama saja. Kenapa? Karena dia berkata bahwa memang harus kekristenan itu ditonjolkan sesuatu yang bersifat kasih atau belas kasihan atau toleransi. Kalau kita membaca surat 1 Korintus pasal yang ke-13, betul. Kekristenan itu tidak lepas dengan yang namanya kasih. Tetapi saudara-saudara, kekristenan itu akan yang namanya melakukan kasih ketika dia telah diselamatkan. Nah, ketika dia telah diselamatkan atau dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus lah, maka muncullah kasih sehingga dia mau untuk mempraktekkan kasih yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Nah, kalau dia belum yang namanya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tapi dia melakukan kasih, itu adalah sesuatu yang bersifat anugerah umum yang diberikan kepada semua orang ciptaan yang ada di muka bumi ini. Sebab ada orang yang belum bertobat atau tidak percaya kepada Tuhan Yesus pun, mereka pun juga adalah orang yang berbelas kasihan. Mereka pun juga adalah orang yang murah hati. Mereka pun juga adalah orang yang toleransi. Toleransi bukan berarti saya dan saudara berkompromi. Sebab di dalam kekristenan jelas garis kita adalah garis yang benar-benar ada aturannya. Seseorang akan diselamatkan kalau dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Roma pasalnya yang ke-10 saudara-saudara, ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara lihat, masuk surga mutlak karena percaya kepada Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Paham ini sangat berbahaya saudara-saudara. Kenapa? Karena saya coba mencari datanya. Kristen progresif telah menulis banyak buku dan itu laris saudara-saudara. Mereka mengumpulkan jutaan pengikut di platform media sosial dan memproduksi podcast yang secara rutin masuk dalam 10 besar kategori agama dan spiritual di iTunes. Bahkan pengaruh mereka itu tidak dapat dihitung. Jadi dengan munculnya saudara Brian Siawarta ini membuat ada banyak orang mempertanyakan iman mereka kepada Tuhan. Mereka berkata sia-sia mereka percaya kepada Tuhan kalau hanya sekedar mereka itu menunjukkan tindakan kasih. Padahal tindakan kasih itu bisa dimiliki oleh semua orang. Sebab itu adalah anugerah umum yang diberikan oleh Allah kepada semua manusia. Hanya berbedanya adalah ketika seseorang ada di dalam Tuhan, maka tindakan kasih yang dia perbuat adalah tindakan yang tulus, bukan tindakan yang pamer atau menonjolkan diri. Nah, ini yang berbeda. Ini yang berbeda saudara-saudara. Jadi kalau kita mendengar apa yang dikatakan oleh Brian Siawarta, memang Kristen progresif itu adalah Kristen yang tidak masuk akal. Karena apa yang disampaikan itu tidak sesuai dengan Alkitab. Sementara Kristen yang sesungguhnya, Kristen yang sejati adalah Kristen yang masuk akal. Contohnya adalah apa? Contohnya adalah berbicara tentang konsep pilihan. Allah memilih orang-orang untuk diselamatkan karena Allah menaruh iman di dalam hati mereka. Tapi Allah tidak pernah memilih orang yang mengeraskan hatinya karena memang dia adalah orang yang ditentukan untuk tidak diselamatkan. Apakah Allah tidak adil? Jelas firman Tuhan tadi berkata bahwa Allah sangat-sangat adil. Jadi Brian Siawarta, engkau perlu bertobat kembali kepada kekristenan yang sejati. Dan kalau ada saudara-saudara yang mengikuti ajaran ini, saudara cepat berbalik
Karena ajaran ini adalah ajaran yang sesat. Ajaran ini adalah ajaran yang tidak alkitabiah, sebab merendahkan posisi Kristus ada di posisi yang kedua, dan menonjolkan perbuatan baik itu ada di posisi yang pertama. Kekristenan jelas bahwa anugerah keselamatan hanya didapat ketika orang percaya dengan hati mereka, mengaku dengan mulut mereka bahwa Yesus adalah Tuhan satu-satunya juru selamat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.